Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas Channel. Channelnya tempat saling berbagi informasi seputar dunia bonsai kelapa. Kali ini saya mau berburu sesuatu yang masih ada hubungannya dengan bonsai kelapa. Ini saya siapkan dulu alatnya. Karung plastik, sama ini cetok sendok. Ini bekas alat untuk aduk semen itu ya. Ikuti perjalanan saya hari ini ya, apa yang saya buru. Tetapi sebelumnya pojok kiri atas sama tombol di bawah ini. Oke, sudah. Kita lanjut berburu. Aman. Ini kebetulan ada yang habis panen padi. Nah, ini sawahnya. Kita cari sekamnya dulu. Kira-kira di mana ya? Itu ada Pak Taninya lagi cari sayur. Kebetulan Pak Taninya bapak saya. Ale sekam. Nah, ini tepat. Mudah-mudahan ada. Dan apakah ini namanya sekam? Sebenarnya ini bukan murni sekam ya, ada campuran bekas daun-daun padi. Kita cek yang lain. Ya, ini unsur sekamnya lebih banyak ya. Ya, saya mau ambil yang ini aja, kita kumpulin dulu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, ini bukan murni sekam ya. Saya mau mengumpulkan ini, mau buat campuran buat media tanam untuk bonsai ya. Saya biasa gunakan ini untuk sekam yang mungkin teman-teman tahu itu biasanya yang asli itu bekas sisa-sisa proses penggilingan padi menjadi beras itu ya. Nah, kebetulan ini yang ada di dekat rumah, gampang dicari. Ini yang saya pakai ya. Dan selama ini sih pengalamannya bonsainya sih subur ya teman-teman ya. Biasanya sekam yang asli itu kan udah terbuka. Ini contohnya, ini kosong. Ini kosong ya. Nah, kalau yang ini biasanya ada beberapa butir padinya yang gabahnya yang masih utuh. Jadi biasanya kalau saya pakai, dia ada tumbuh padi nantinya. Itu pun hanya beberapa, nggak semua teman-teman. Jadi saya memanfaatkan yang dekat rumah, yang mudah didapat ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk nanti sebagai perbandingan teman-teman, kita akan cari
di Google ya, zat apa saja sih yang terkandung di dalam sekam ini, kenapa bagus buat campuran media tanam. Karena saya terus terang tidak ada latar belakang akademik yang pasti, jadi kita cari sumber yang biasa dipakai pedoman banyak orang, yaitu Google. Semua sekarang mengacu ke Google, semua ilmu mengacunya ke sana sekarang, dianggap sumber dari segala sumber ilmu sekarang, untuk sekarang ya. Sehingga antara pengalaman saya terus terang mengenai media tanam menggunakan campuran sekam, seharusnya sih sekam murni, tapi saya biasa gunakan ini sisa panen yang kosong-kosong, dan disandingkan dengan ilmu akademis, apakah ada titik temu atau kesamaan ya antara pengalaman dan akademis. Seperti itu. Banyak sekali ini ya yang kosong-kosong. Jadi sumber pupuk natural alami. Kita bawa pulang pakai media ya, campuran media tanah, media tanam, pakai tangan saja. Kalau yang daerah sini ini udah kosong ya, udah nggak isi, jadi sekam tapi dicampur jerami. Kalau berdasarkan pengalaman pasti subur. Seperti yang saya bilang, kita cari perbandingan nanti secara ilmiah di Google, karena banyak itu sekarang patokannya di Google. Jadi kalau nggak percaya bisa nanti Google-nya digugat. Inilah kehidupan real, kehidupan di kampung ya sebenarnya ya. Bertani, bercocok tanam, ya hampir sama ya, bertani bercocok tanam. Sebenarnya inilah pupuk alami, dari alam kembali ke alam. Udah lumayan, kita cari yang tadi ya. Saya rasa sudah cukup. Kita balik kanan.
dulu ya. Ambil ini biar nggak lupa. Oke teman-teman, sudah cukup cari sekamnya. Kita balik pulang ya. Ini pemandangannya. Pemandangan di desa. Nah itu Pak Tani yang tadi, alias bapak saya. Ini tanaman padi. Sebenarnya tinggal cari di depan rumah, sudah ketemu. Airnya masih bening teman-teman. Kehidupan di desa emang gini, masih alami. Nah ini hasil buruan kita hari ini, sekam. Tapi ini ada campuran jeraminya teman-teman. Biasanya kalau mungkin teman-teman tahu, sekamnya murni, nggak ada gininya, sampahnya ini, sampah jeramnya. Itu merupakan hasil atau bekas dari penggilingan, biasanya penggilingan padi beras yang kosong-kosong, nggak ada isinya, dia akan keluar seperti ini, satu-satu gini. Tapi saya cari yang bekas hasil panen aja, biar dia campur jerami tetapi masih ada sekamnya, saya pakai juga. Untuk menjadi media tanam tentu ini ada campurnya teman-teman ya. Bagaimana proses campuran apa saja yang saya pakai, saya akan bikinkan konten berbeda ya, karena biar durasi tidak kepanjangan. Jadi untuk sekarang kita berburu sekamnya saja dulu, sama informasi sedikit dari segi ilmiah, kandungan apa saja yang terdapat dalam sekam, mengapa dia membuat tanaman menjadi subur. Nanti dijelaskan di perbandingan literasi di Google ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini.